Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai materi penerapan trigonometri dalam pengembangan iptek dan kehidupan sehari-hari, di mana ini merupakan materi dari modul terminasi ya. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari modul inisiasi, dinamakan ini adalah trigonometri lanjutan ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu mengenai penerapan trigonometri. Yang pertama adalah karena ini modul terminasi, karena yang modul inisiasi itu merupakan kuadran sederhana, berarti kita masuk ke kuadran lanjut dulu. Kuadran lanjut ya. Pada saat kuadran sederhana itu sudut penggantinya akan minus negatif-negatif dan akan berubah dan tetap. Nah, tergantung kalau yang kuadran lanjut ini tuh merupakan tergantung dari n-nya itu ganjil ataupun genap gitu sih. Itu kalau kuadran lanjut kita punya ini ada sumbu X dan sumbu Y seperti biasa, di mana ini 0 derajat, kemudian 360 derajat. Kemudian yang kedua, ini adalah 90 derajat, kemudian yang sini adalah 180 derajat, kemudian yang sini adalah 270 derajat. Tuh. Nah, untuk kuadran lanjut, ini berlaku apabila alfa itu lebih dari 360 derajat. Tuh. Dan jika alfa atau beta atau tetanya ini itu negatif, kita bisa menemukan dari berlawanan arah jarum jam. Nah, kita akan menemukan rumus bahwa kalau kita punya rumusnya itu sin di PPT-nya udah tersedia ya materi ini. Berarti untuk n kali 90 derajat tambah theta gitu ya. Maka rumus untuk kuadran lanjut itu hanya satu, n dikali 90 derajat ditambah theta. Tapi ada dua syarat, di mana dia kalau n ganjil itu maka f-nya akan berubah. Jika n genap maka f-nya tetap ya. Tuh. Nah, ini kan yang dalam bentuk positif. Gimana kalau dalam bentuk negatif? Jika kita punya negatif sin theta, maka dia akan menjadi negatif sin theta. Kalau cos theta itu akan menjadi positif ya. Kemudian kalau tangen itu juga akan menjadi negatif. Oke, kita langsung lanjut ke contohnya aja. Kalau dari materinya serasa membingungkan, jadi kita langsung lanjut ke contohnya aja ya. Contohnya juga ada di PPT itu ya, bagian bawah. Kita punya satu berarti. Maaf ya, suara saya kayak gini. Kehabisan untuk berbicara saya. Kehabisan suara. Cos 420 derajat. Kita punya rumusnya adalah n dikali 90 derajat ditambah alfa ya. Ini adalah rumusnya.
maka dia akan punya cos 90 derajat dulu. Berapa ini? Ini caranya adalah, ini angkanya itu adalah bilangan bulat yang N. N itu adalah bilangan bulat. Itu bilangan bulat. Dan ini adalah sudut ya. Nah, ini caranya gimana? Caranya ada yang depan adalah bilangan bulat, kemudian yang belakang adalah bilangan sudut. Jadi ini dikali berapa? Biar hasilnya ini. Berarti 90 itu ke 420 yang mendekati adalah, kalau 90 itu kan ada, berarti itu bisa dikali, kalau mendekati 420 itu kan bisa dikali 4 sama 90 derajat dikali 5 ya. Ini kan 450. Ini 360 derajat, ini juga derajat. Saya ambilnya N genap. Kenapa N genap? Kalau N genap nanti F-nya akan tetap. Gitu ya. Dan kalau kita misal kita mau ngambil ini 420 itu melebihi dari 420 ya. 450 itu melebihi dari 420. Jadi ini tidak bisa digunakan. Jadi kita menggunakan yang kurang dari 420 itu tadi gitu ya. Berarti ini kali 4 ya kan. Kalau ini berarti 360 derajat. Berarti sisa berapa dari 420? Berarti 420 kurangi 360 berarti sisa 6 ya. Berarti ini berarti 60 derajat ya. Nah, kita akan punya ini, berarti kita hanya menjawab yang sininya. Cos 60 derajat. Berarti cos 60 derajat berapa? Setengah ya. Coba kita ke nomor yang selanjutnya. Nomor 2 ya. Tangan 600 derajat. Jadi kita pakai ini dulu. Dikali 90 derajat ditambah berapa gitu kan. Jadi ini berarti yang mendekati 600 berarti itu dikali 600. Berarti kalau 6 kali 9 itu 54 ya. 54. Berarti kalau 7 kali 9 itu udah 63, berarti melebihi dari 600 derajat. Berarti ini berarti 6 kali 90 derajat ya. Berarti ini 6. Karena ini baru 540 derajat, maka sisanya dari 600 adalah 60 derajat. Itu ya. Berarti kita akan punya tangan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini berada di kuadran ketiga. Tuh, berarti positif ya. Maka dia akan positif, berarti tetap positif hasilnya. Maka ini adalah akar 3. Gitu. Kita coba ke yang hasilnya ini akan negatif. Coba kita langsung lanjut ke nomor 4. Itu ya. Nomor 4. Jika kita punya tangan negatif 120 derajat. Gitu kan. Berarti kita akan punya, karena dari sifatnya itu bahwa dia tangan negatif 100 theta, itu akan menjadi negatif tan theta ya. Jadi ini adalah negatif tangan 120 derajat gitu kan. Jadi adalah negatif tangan, kalau 120 itu bisa pakai dua cara ya, pakai N
kali 90 derajat tambah apa, atau kita bisa langsung gitu, atau kita bisa langsung sama dengan yang kuadran sederhana. Tapi di sini adalah angkanya adalah kurang dari 360 derajat, kurang dari 360 derajat. Maka dia bisa langsung disederhanakan menggunakan kuadran sederhana. Berarti kita tinggalnya 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ini termasuk kuadran kedua. Sedangkan kuadran kedua itu yang positif hanyalah sin dan sekan. Maka ini berarti akan negatif ya. Negatif tangan 60 derajat. Karena negatif kan selain dari sin dan sekan, maka negatifnya taruh di sini atau bisa ditaruh setelah ini. Kalau kalian tidak mau lupa, berarti kalian ditaruh di dalam sini dulu. Di ini negatifnya taruh sini dulu, kemudian karena ini negatif berarti positif ya, berarti tangan 60 derajat, maka dia akan punya akar 3 tuh. Itu jadi artinya apa di sini? Artinya bahwa kalau dia sudutnya itu kurang dari 360, maka dia akan memakai kuadrat yang sederhana. Kalau dia lebih dari 360 derajat, maka dia akan memakai kuadrat lanjutan. Kuadrat sederhana, semoga masih ingat ya rumusnya. Seperti ini. Berarti 0 derajat, 360 derajat, kemudian ini 90 derajat, kemudian ini 180 derajat, kemudian ini 270 derajat. Di mana ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian kuadran 4. Kalau ini adalah positif semua, yang ini adalah sin dan juga kebalikannya. Kebalikannya berarti sekan ya. Kemudian ini berarti tangan dan kotangan yang positif. Kemudian yang sini positif hanyalah cos dan kosekan gitu ya. Berarti selain ini berarti negatif semua. Kalau kuadran lanjutan itu berarti kita akan memakai n kali 90 derajat ditambah theta, di mana kalau n-nya ganjil maka f-nya akan berubah. Kalau n-nya genap, maka f-nya akan tetap. Nah, gimana sih cara menentukan f tetap, f berubah? Kita bisa memakai bahwa kalau yang memakai yang ini, nah, kita akan bisa memakai ini ya. Otomatis berubahnya itu kalau sin jadinya cos, kalau cos jadinya sin, tangan dari kotangan dan seterusnya sampai ke cos. Kalau awalnya cos jadi tangan gitu ya. Itu sih untuk perubahan dari kuadran sederhana dan lanjutan yang berbeda itu saja. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat di diskusi grup ya, karena ini materi dari yang modul inisiasi maupun terminasi itu sama-sama tentang trigonometri gitu ya. Semangat untuk belajar ini gitu untuk
materi terminasi. Insya Allah untuk materi terminasi itu sudah sesuai dengan rumusnya masing-masing, jadi hanya perlu disesuaikan saja. Kalau kuadran sederhana itu teman-teman harus bisa menghafalkan dari sudut-sudut kuadran, yang mana yang positif, yang mana negatif, itu di kuadran berapa, ini di kuadran berapa gitu ya. Semangat untuk belajarnya. Mohon maaf jika tadi waktu video pembelajaran ada kurangnya. Kalau misalkan saya ada lebihnya, itu datanya dari Allah. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Cukup sekian ya, semangat untuk belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.